ambient sound yang mengganggu. Ambient sound itu suara selain objek yang di shot. Misal kita syuting dua anak sedang dialog, kebetulan belakangnya ternyata ada orang sedang berbicara, berbisik-bisik, itu akan masuk kalau kita menggunakan mic kamera ya. Makanya kita harus menggunakan mikrofon boom yang istilah di teknisnya itu omnidirection, jadi hanya menangkap di arah direct di artis itu ya yang sedang bicara. Oke, lanjut berikutnya, slide berikutnya. Nah, ini dia. Ini adalah contoh gambar kamera profesional. Ciri-ciri kamera video profesional itu ada 3 ring utama ya. Tadi sudah saya jelaskan, ada fokus, ada iris, kemudian ada zoom. Itu syarat kamera profesional. Jadi kalau kalian menemukan di luar sana ada kamera video hanya ringnya 1 gitu, yang diputar-putar 1, itu berarti belum profesional ya. Oke, untuk di slide ini dijelaskan bahwa ketika sebuah kamera digunakan itu fungsinya pertama adalah untuk merekam atau record. Merekam tentunya merekam gambar ya, merekam gambar dan suara, audio, video. Nah, kemudian nanti setelah direkam selesai bisa diputar kembali atau istilahnya playback. Jadi kita bisa mendengar sinyal audio dan video secara bersamaan. Nah, media rekamnya apa? Itu ada tape, zaman dulu itu tape, ada kaset mini DV. Nah, kalau sekarang itu menggunakan memori SD card. Oke, itu adalah fungsi dari sebuah kamera video, yaitu merekam, merecord informasi gambar dan suara, kemudian diputar kembali. Lanjut, slide berikutnya. Nah, ini tadi yang dimaksud ketika kita persiapan menggunakan kamera, kita harus mengatur white balance, WB, pengaturan standar warna putih sehingga keseluruhan warna yang ditangkap kamera menjadi normal. Nah, kalian lihat ini ada orang sedang syuting seseorang gitu di ruangan yang sama di bawah itu. Nah, apa yang terjadi di gambar pertama yang paling kiri itu white balloonnya bisa dikatakan ngaco karena dia kekuning-kuningan. Itu yang namanya yellowish ya, ini ada keterangannya. Itu white balance-nya tidak sesuai kenormalan. Terus yang di tengah itu bluish, itu juga tidak benar, white balance-nya salah, pemilihan white balance-nya salah. Nah, nanti untuk memilih itu ada di fasilitas kamera, WB namanya. Jadi nanti kalian harus benar mengatur ini. Nah, yang paling benar ada yang kanan, paling kanan, yaitu normal. Inilah gambar yang sebenar-benarnya sesuai dengan keadaan. Jadi tidak kekuning-kuningan, tidak kebiru-biruan. Inilah penjelasan sederhana tentang white balance. Pengaturannya ada di kamera ya. Pengaturannya ada di kamera. Jadi kalau salah ya berarti kalian akan mendapatkan gambar yang kurang maksimal. Oke, lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini adalah alat bantu kamera yang sering digunakan videographer, yaitu tripod. Tripod. Jadi tripod ini
sering kita temui apabila ada produksi sebuah video agar gambarnya tenang, tidak goyang gitu, kita membutuhkan alat bantu yang bernama tripod ini. Lanjut ke slide berikutnya. Ya, ini yang dinamakan Jeep, portal Jeep. Ada yang nyebut Jimmy Jeep, ada yang menyebut crane. Nah, itu sama saja. Sekolah kita alhamdulillah punya ini. Jadi kalau nanti kalian praktek bisa kita gunakan untuk memperindah gambar video kita. Ya, lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini yang dinamakan stabilizer atau istilah di videographer adalah steadicam. Ini untuk membuat gambar lebih halus. Jadi dengan pengambilan berjalan gitu, kameramennya berjalan tapi gambarnya nggak goyang. Nah, ini karena mereka menggunakan alat bantu stabilizer. Kebetulan sekolah kita juga punya, jadi bisa kita gunakan untuk praktek. Ini ya. Oke, lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini yang dinamakan track, dolly track. Nah, ini kalau kalian melihat film, gambarnya halus, bisa mengikuti objeknya, artisnya berjalan gitu, kok kameranya bisa enak ditonton gitu, karena mereka menggunakan kamera tracks. Kamera tracks begini, ada yang menyebut dolly tracks. Ini nanti kita akan belajar efek-efek kamera tracks seperti ini, karena ini namanya gerakan dinamis. Jadi ada nanti yang kita belajar di komposisi video ya, kita akan belajar teknik ini menggunakan kamera tracks. Ada yang istilahnya dolly in, dolly out. Nah, di situ nanti kita akan menemukan atau mempraktekkan bagaimana sebuah pengambilan gambar secara dinamis. Oke, lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini ya, tadi pasti akan bertanya, Pak, tadi ada yang istilah jeeps, kemudian ada crane. Nah, ini kalau crane ini lebih besar. Ini biasanya untuk membuat film yang kelasnya Universal Studio, kemudian MGM Studio gitu. Karena ini kamera yang digunakan adalah kamera standar bioskop, jadi lebih besar. Kalau ini dipasang di Jeeps tadi nggak kuat, karena Jeeps hanya untuk kamera biasa yang kecil-kecil itu. Bedanya di situ. Oke, lanjut. Nah, kalau ini adalah stabilizer yang manual, jadi dari segi harga lebih murah. Tapi sebenarnya ini bisa, kalau orang kameramennya pro itu bisa mendapatkan gambar yang tenang atau stabilizer, distabilkan. Nah, kalau ini seperti ini. Lanjut ke slide berikutnya. Ya, ini dalam bahasa Inggris ya. Ini saya dapatkan dulu, browsing gitu kok bagus. Ini saya tambahkan saja untuk kalian cara cepat gitu. Ini tentang teknik video kamera dijelaskan dari bahasa Inggris. Contohnya ini basic elemen dan basic kamera. Nah, ini contoh-contohnya. Di sini dijelaskan beberapa sampel
kamera dari mulai handycam sampai dengan beberapa kamera profesional. Nah, ini handycam yang di atas itu handycam, kemudian ada kamera semi profesional, yang di bawah sendiri itu kamera profesional. Bedanya tadi ya, ringnya ada 3. Nah, seperti itu, bisa dilihat dulu. Handycam itu kamera yang serba otomatis, tinggal on, kamu ambil gambar, bisa, hasilnya nanti bisa maksimal. Tetapi kalau videografer senior atau amatir tidak mau menggunakan ini. Amatir yang non amatir. Jadi yang sudah profesional nggak mau menggunakan handycam karena terlalu nggak bagus ya hasilnya kalau semua otomatis. Lanjut. Nah, basic kamera sebenarnya ini kalau dari slide ini dijelaskan bahwa ketika kita memilih kamera itu harus disesuaikan dengan fungsinya. Basic camera function. Ini maksudnya adalah kalau kita membeli kamera, kita sesuaikan dengan tujuannya. Kita mau gunakan untuk apa? Misal untuk hanya kepentingan keluarga gitu, kita gunakan saja yang handycam. Tapi kalau untuk membuat film, membuat video profile gitu ya, mendingan yang profesional. Jadi sebelum kita membeli kamera, itu harus sesuaikan dengan fungsinya, size, cost, quality, dan nanti tujuan hasil videonya untuk apa. Lanjut slide berikutnya. Nah, ini tadi sudah dijelaskan di versi yang bahasa Indonesia adalah kamera itu seperti ini, ada lensa, ada bodinya itu, bodi kamera sama viewfinder. Kalau di sini viewfinder itu untuk melihat hasilnya, ada 2 macam, LCD sama yang diintip, itu viewfinder namanya. Ini ya seperti gambar. Nah, ini lensa sama saja, ini sebenarnya penjelasan tentang lensa sudah saya translate ke bahasa Indonesia tadi. Ini zoom, ada zoom, kemudian zoom range, ini zoom in, zoom out. Kalau nanti kita di komposisi video kan belajar lebih detail. Terus kemudian kamera ini ada red, green, blue tadi yang sensor sudah saya jelaskan di awal. Ini viewfinder untuk melihat hasil video yang kita shot. Nah, ini namanya viewfinder. Nah, ini untuk kamera care itu perawatan kamera. Di sini ada larangan, contohnya jangan letakkan kamera di bawah terik sinar matahari ini ya, hot sun ini, atau di dalam mobil, nanti cepat merusak kamera karena panas di dalam mobil itu. Kemudian jangan arahkan lensa kamera ke matahari langsung, nah itu nanti akan merusak lensa. Kalau pengen ngesut matahari terbit gitu, biasanya profesional itu menambahkan filter UV agar lensanya tidak rusak. Kalau kelamaan gitu kita shooting direct sun, nah itu akan merusak. Di sini ada kalimat melt the electronic. Nah, melt itu apa? Melelehkan elektroniknya karena panas. Use large umbrella when shooting in the extreme atau cold. Ini maksudnya kalau kita sedang syuting di luar itu sebaiknya kita menggunakan payung, karena ini kalau tiba-tiba hujan, ini lihat tiba-tiba hujan atau keadaan angin besar, dingin yang sangat ekstrim. Lanjut, jangan pernah tinggalkan kamera